dengan Falcons AP brand. Iya, ini jadi senjata yang mematikan juga ya. Mematikannya buat Liquid Echo Buat sih. Liquid Echo kan kemarin karena jadinya udah paham betul gitu dari Betul. sistem drafting yang dibawakan. Namun sekarang kita sudah masuk ke dalam band NPK juga. Ya kan, ada Blue Side? Julian. Blue Side, Prof. Blue Side, terus dia Ben Juliannya seperti biasa. Nah ini pertanyaannya adalah apakah linknya akan diberikan cuma-cuma? Karena udah Diberiin pasti lagi loh. nih, Ma, Prof. Udah pasti kan, first Ya. pick. Pilihan yang cukup sulit sih. Dan menurutku memang kalau dari segi banning sebelumnya ya, di game-game sebelumnya masih banyak kok yang bisa dilepas daripada ngelepas linknya. Mungkin Terizla bisa dilepas nantinya, ditukarkan dengan seorang link. Atau gimana Pak Pulung? Lebih mahal Terizlanya? Ini kayaknya siapapun yang bermain ini, siapapun yang ingin menjadi juara di hari ini ya, kayak Iya. mereka mau menang dengan pride-nya loh. Kita mau menang dengan gentle. Tapi terakhir kali yang ada kayak gitu tuh takutnya malah disalahgunakan loh. Apa tuh Pride maksudnya? boleh pride gitu loh. Tapi kan pride sesungguhnya pas angkat piala. Iya. Bukan pas kita berhasil ngalahin Link atau bukan berhasil kayak menang gara-gara Nah, kayaknya iya, mereka kayak pakai hero begitu. power. Bukan kayak Wait. gitu. Roger di band, Valentina juga langsung masuk ke dalam list banning. Cukup berbeda lagi dengan game sebelumnya. Tapi tiga hero dari View udah beda-beda juga ya dipikir-pikir ya. Game 1 dia Julian. Game 2 dia Valentina. Heeh. Game 3 dia Lilia. Kalau game 4 tiba-tiba hero baru lagi nih. emang Vexana mau masih emang bisa. mau nunjukin ini kali ya, full hero kali ya. Dibiarin semua biar bisa melihat full hero dari seorang Vio. Tapi kita bakal melihat untuk first pick-nya kali ini yang langsung menuju ke arah Moskov. Moskov. Oke, Kayaknya mereka tadi Link yang di-ban kan? mereka memilih Moskov berarti. Link yang di-ban, Pak. Oh, itu dia. Finally, Prof. Nah, ini kan adil nih. Julian Nah. nggak ada, Link nggak ada gitu loh. Jangan sampai nanti dibiarin lepas satu. Iya, soalnya, Nevin. tapi di sebelah nanti kombinasi antara Angela dan hero berbeda lagi udah ada langsung bisa Cloud, digunakan ada juga Cici, gitu loh. ada Terizla. Iya. Kalau aku sih kayaknya Angela Terizla dulu paling aman. Angela Terizla ya. Iya, Menarik sih. Angelanya bisa di view dan nanti mereka bisa mau Minotaur di pick ketiga. Iya, karena kan dari tadi Terizlanya di ban terus ya. Jadi waktunya gak sih? Iya, buat Terizlanya transisi? kena mulu juga kan tadi. Oh, atau Arlot iya ya. Arlot juga di ban terus dari tadi. Wah, Iya. ini kalau bisa dibilang ya, Hah? ini mungkin banyak yang bertanya kayak, "Bang, apa sih bedanya Arlot di tangan Flaptizi sama Arlot di tangan dari Ogwen?" Tapi sebelum itu ada quote dulu nih. Apa touch? Ini dari Ozora Peki ya. Daki itu benar-benar pinter banget. Jadi mereka punya priority picks yang sangat kuat dan juga understand banget, mengerti banget ke arah meta. Jadi ya Daki jadi salah satu alasan untuk mereka tetap konsisten. Tapi kalau ngomongin Ozora Peki, ini dia yang request langsung Arcadia pokoknya harus masuk ke SRG. Saya ingin membeli Arcadia gitu ya. Silahkan ambil sebagian gaji saya. Tapi ya ini sama dengan hari Fanny kemarin. Terizla. SRG ketika nggak dapetin link, mereka ambil Vadi di pick ketiga. Oke, balik ke pertanyaan tadi ya. Apa bedanya Ogwen dan juga Flaptizi Yep. dengan Arlotnya? Hmm? Mungkin build-nya sama, tapi kalau ngomongin gameplay beda. Kalau Flaptizi itu biasanya dia nempelin ke gold laner lawan. Oh. Kalau Ogwen dia nempelnya tuh jungler lawan. Hmm. Bisa dibilang ya sama-sama Arlot psikolog sih. Jadi ya agak-agak sedikit serem memang. Karena Nemenin ya. tinggal targetnya aja, mereka bedain targetnya aja. Tapi Akai Arlot, combo yang menarik sekali. Ini bisa dibilang Chain CC, Infinite Vengeance, Hmm? tapi ada Cloud juga sih yang bakal memperkuat late game dari teman-teman Falcons IP brand. Seperti yang aku bilang mungkin sebelumnya, kalau misalkan ketemu sama Link atau Fanny, ya aku sih jauh lebih milih lawan Fanny aja. Ini udah mulai lagi ya, Prof, ya keluar kayak gini match-up-nya ya. Iya, iya. Assassin, jungler tank, Assassin, jungler tank. Apakah beneran jungler tank? Kalau kayak gini sih aku yakin ya, udah ya. Hmm, Tapi masih Bisa bisa sih digeser ya. sebenarnya satu ke XP satu jadi room Iya, udah bisa satu gitu. jadi- karena kalau misalkan Iya. tiba-tiba kan Minotaur kan, ya takutnya malah aku mikirnya kalau misalkan emang akainya di roamer ya ketemu sama Minotaur atau Tigreal agak-agak berat gitu loh. Jadi harus kepaksa untuk mengeluarkan ultimate. Tapi kalau emang akainya jadi roamer, menurutku di sini yang akan bebas adalah Arlotnya. Arlotnya bakal enak banget gitu loh untuk memanfaatkan kombonya dia di XP lane ketika di teamfight turtle. Kan ya mau gimana pun yang namanya Akai ya, ngasih efek headbutt aja itu ngasih CC. Vengeance nyala otomatis. Jadi ya kombonya akan terus berjalan. Iya sih. Jadi agak repot ya nantinya. Dan mungkin sekarang buat SRG, yaitu mereka harus menutup tambahannya lagi nih. Seperti Faramis. Ini udah harus sih. Harus Wajib ya. banget. Cloud Faramis itu mau gimana pun kayak endless combo lah. Combo yang gak bakal Kan, Prof? selesai-selesai itu. Mereka udah nggak mengamankan roamer lagi, Prof. Mereka udah menghilangkan Minotaurnya di mana 3 game sebelumnya dipakai semua. Iya, iya, iya. Kayaknya mereka mau main Tigreal atau main Kufra sih. Kalau kayak gini. Atau jangan-jangan mereka yang mau main Ruby ya? Mau nambah lagi ya Sih itu masih tadi. ada. Atau di
di salah dua dari hero ini akan menjadi romer kan bisa juga. Iya makanya kan. Iya kan mereka juga udah menghilangkan tuh. Daripada ini juga dipakai sama SRG nggak boleh. Terisla sih tapi lawannya lo. Terisla ini butuh banget untuk dilawan balik gitu loh, di fight back. Karena setelah nanti Terisla-nya mengeluarkan penalty zone, kayak mereka harus responsif. Kalau enggak ya mereka yang bakal kemakan sama combo dari Fanny, Moskov, dan juga Terisla ini. Apalagi Stormy belum muncul nih hero-nya. Bisa jadi Vexana nanti yang bawain satu teleportation juga. Dengan adanya Luoying di band, berarti ya kita main ke Eternal Guard. Kita main ke monster-monster, summoners. Iya, efek sisinya juga besar ya kalau kita ngomongin dari sisi Vexana. Dan ini akan ngebuat Akai lumayan bingung nanti. Bisa dikasih efek Tarivai dan Grok ternyata yang sudah ditutup untuk sekarang. Kalau Grok yang ditutup berarti sebenarnya SRG yang mau main Tigreal. Nah ini tinggal gimana mereka mau deny. Atau jangan-jangan mereka mau ambil match-nya dulu ya. Mereka fleksibelin si Arlotnya. Lagi. Lilia lagi. Disimpan di akhir berarti. Dan ya Lilia, efek slowing, the Black Shoes. Kok makin percaya kalau last pick-nya Kufra ya? Kufra bagus banget sih di sini. Akai jungle berarti ya? Kayaknya jungle. Karena Moskov sama Fanny ini kayak ngeyakinin aku banget kalau mereka tuh bisa ambil Kufra. Atau Yumsnya juga akan masih balik lagi terhadap Kayak Ruby sih. Ruby-nya lah. Karena Ruby adalah lawan yang paling sepadan lah buat lawan Kufra. Jadi menurutku itu hero yang paling aman buat sekarang. Tapi perlu diingat bahwa memang Akai ini akan super strong kalau misalkan emang nanti nggak ada counter. Tapi kan lebih lucu nggak sih kalau ternyata last pick-nya Florin? Oh, nggak kepikiran sama sekali ke sana sih. Karena dengan adanya Akai ya possibility untuk hero-hero yang healer muncul Makin tinggi besar banget, makin besar. Dan anyway, selain Shorn, faktanya memang di Malaysia Yums kuat banget dan ya kan hero-hero yang bikin kalkulasi damage-nya minim kan jadinya. Udah hero-hero heal pokoknya. Oke, kalau gitu dengan adanya Lolita yang sudah melengkapi line up dari Falcon Epi Brand, Pak Pulung kira-kira ini jadi game siapa? Optimis SRG. Oke, Prof Kabe? Aku kayaknya di Falcon Sepi Brand cuma agak ragu sebenarnya. Oke, kalau gitu kita akan menjawab keraguan dari Profesor Kabe dengan melihat apa yang akan terjadi di game keempat kita bersama Ranger Mas dan juga Aul. Mungkin Profesor KB meragu karena mungkin cara melihat dari Carl Tizzy dengan adanya jungler tank yang mungkin kita baru lihat di tangan dari seorang Carl Tizzy. Tapi ingat, draft yang mungkin disiapkan untuk Moskov yang tidak akan bisa bermain kali ini bisa menjadi sebuah jawaban dan bahkan objektif bakal lebih kuat di tangan EFP Brand. Yap, bakal bisa memegang juga nantinya terhadap Fanny. Dari Sekis yang kita lihat kemarin debut di babak knockout ini begitu luar biasa ya. Dan cukup mencuri perhatian bahkan. Yang membawa mereka juga sampai ada di Grand Final hari ini. Kita akan melihat menuju ke game yang keempat. Di Best of 7 Series yang cukup panjang yang harus memang dilewati. Tapi apakah ini akan menjadi satu buah jawaban lagi? Karena kalau ngelihat gimana caranya memegang ke arah agresivitas di early game. Lagi-lagi view dengan adanya Lilia. Clearnya cepat, poke-nya juga berasa. Berbeda di arah gold dari XP lane-nya terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana dengan adanya power of Terizla. Ini juga menjadi hero kedua yang memang pick-nya terbanyak ya setelah adanya Roger. Oke. Dengan kondisi seperti ini, Terisla dari Kram akan punya power early seperti biasa. Flap itu kalau main Arlot, di early-nya pasti ke pressure. Pasti banget. Dan kalau ngomongin dari Falcon Sepi Brand, ternyata dalam gerilianya mereka dengan jungler tank ini, mereka masih coba untuk catch up dengan permainan dari seorang Fanny. Meskipun di dalam kondisi Falcon Sepi Brand, kembali lagi Flat Fizzy akan coba dihajar. Mundur ke arah belakang, mau tidak mau Flicker harus dikeluarkan, tapi ternyata Flat Fizzy memilih untuk melakukan kontes. Dengan adanya kondisi kali ini, Flicker itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Menurut aku, tadi lumayan sayang dia ngebuang Flicker. Dia tahu akan tumbang, ada baiknya dia lepaskan saja. Dan juga hadir sebagai eksekutor. Kali ini Sekis cukup aman tapi Purify tidak menyelamatkan nyawa dari View. Kram benar-benar membuktikan the power of Terisla. Early game pressure yang diberikan dari Selangor Red Giants. Kali ini menutup early agresif dari Falcon Sepi Brand. Mas. Bertanding di sama-sama God Lane sekarang kita akan melihat ini pertukaran sebenarnya masih mirip-mirip ya ke arah Moskov, Cloud, terselip Roger kadang gitu pun sekarang udah mulai kena ban. Kalau dibuka kayak agak berat ya. Tapi untuk Turtle
sekarang akan terlihat harusnya kekuatan lebih akan bisa dipegang oleh KLTV. Oke, tapi Flap berada di level 3 kali ini. Under dari dia dibanding Kram. Sedangkan dengan adanya kondisi dari Flap TZ yang belum level 4, mereka tidak ada final slash. The power of retribution ada di tangan dari Kyle TZ. Ditutup, tapi kalau misalnya masuk, ini berbahaya untuk seorang Moskov. Dan itu dia. Moskov memilih pilihan yang tepat. Dikejar. Lihat, Flap TZ mencoba untuk melakukan outplay, tapi dampaknya gagal. Sekis, insting permain dari Assassin Sekis berhasil mencium bau point kill di bawah sana. Flap lagi merumput ya di situ ya. Terlihat dari STC replaynya, Sekis ngecek juga sekalian dan akhirnya memang bisa menumbangkan Flap TZ yang recall-nya di cancel dan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Sekis dengan 2 point kill yang di-secure. Melihat kali ini agresivitas dengan adanya Terizla. Ini juga jawaban kenapa Terizla ini menjadi XP laner yang sangat-sangat laris manis bahkan ya. Favorite, tapi lihat di depan sana dari Flap TZ mencoba melakukan outplay dengan bantuan damage turret. 1 damage saja Flap langsung bisa memenangkan dari health bar mereka. Meanwhile, dari Falcon Heavy Brand mereka reset kembali dan itu dia. Pantul. Memantul, Guardian Reflection. Itu ya memantul, itu cukup berbahaya loh. Makanya mungkin kalau apalagi dengan adanya Innocent di situ bakal bisa ditahan nantinya. Tapi The Way of Dragon all in, Colmy terhadap Ogwen menjadi pilihan untuk tim Selangor Giants ketika tidak ada pilihan sama sekali. Karena KLTZ gak wise, bisa ngejepit mereka ke arah sosok View Purify. Super Marco, kayaknya kita berpikir untuk menumbangi Super Marco di early kayaknya udah harus mulai dihapus deh. Ya agak susah ya, karena main aman banget kalau kita ngeliat dari Super Marco-nya juga. Tapi Yums ini agresif banget loh. Oke, Yums memang punya power agresif. Tapi dengan adanya View, dia tahu bisa di pick off. Langsung dia ngeluarin Black Juice. Berhenti di depan sana dari Sekis. Dan ketika Yums harus mengawal karena KLTZ. Tapi kalau KLTZ mencoba untuk mendapatkan karena Yums bersama dengan Awkward, ini menjadi pilihan yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan daya dobrak terhadap Turtle di kemudian hari. Oh, dan bahkan Yums berhasil selamat atas rundungan 3 pemain dan Omega kill di-secured oleh Sekis terhadap View yang gak punya Black Shoes lagi. Gak ada Black Shoes, gak ada jawaban, tapi Flap TZ akan coba untuk nge-buying time supaya para pasukan dari tim Selangor gak menuju ke arah Turtle. Tapi tidak peduli soal hal tersebut, para pasukan dari tim Selangor memasang tiba dengan panas di depan sana. Tapi nampaknya Ogwen mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Innocent. Dua Dragon is on point, membuat dari Flap TZ harus hilang. Dan bahkan ini ketiga kalinya Flap TZ bye-bye di depan sana. Dan satu buah kembali umpan lambung dari Yums. Ini dilahap dengan begitu maksimal dan lihat bagaimana Sekis bisa menghancurkan satu buah outer turret dengan cukup aman harusnya. Ini Retribution. Dan Retribution di depan sana dengan adanya half sprint takeover. Sekis, Turtle berhasil di slain, berhasil di takeover untuk kesekian kalinya. What a Retribution from Sekis. Oke, dan bahkan outer turretnya sempat hancur. Plus dia hadir tepat waktu Retribution yang on point 6-0. Selangor Red Giants mengamuk kali ini di game yang keempat tanpa memberikan ampun. Falcon Heavy Brand dengan adanya tank jungler juga yang mereka bawakan, agresivitasnya agak sedikit menurun. Mereka akan bermain lebih objektif, tapi hal-hal kecil yang ternyata bisa dimanfaatkan oleh Selangor Red Giants adalah bisa memanfaatkan point kill yang bisa mereka tabung sedari awal dengan eksekusi dan juga rotasi cepat yang begitu baik dari Sekis. Oh, permainan dengan Falcons Heavy Brand yang mereka terlalu mengganas ternyata bisa diredam oleh Selangor Red Giants. Lihat di game kali ini. Mereka udah menunjukkan kualitas permainan yang the next level dari MPL Malaysia. Mereka membuat dan bahkan meredam Falcons Heavy Brand di early game dengan adanya 0 kill saja. Yes, dan juga ini Flap TZ-nya sih yang dari tadi jadi korban ya. Yang dipegang juga sama Kremnya dan Ogwen ataupun siapapun lah yang ada di depan ini akan bisa dimakan sama umpan lambung dari Yums nantinya. Eksekusi yang begitu baik, damage juga udah cukup terasa, perbedaan level akan menjadi pengaruh. Tapi lihat Plastic Duet tidak akan menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Selangor untuk memakan dari sosok seorang Super Marco. Kali ini mereka terkena Kryptonite dari Selangor Red Giants nih. Ya, dan ini adalah jawaban kenapa Fanny di ban terus-terusan ya. Oke, bukan tanpa alasan. Lihat permainan kabel yang flawless di depan sana oleh Selangor Red Giants. Mereka bahkan mendominasi dari seluruh map yang dimiliki dari Falcon Heavy Brand. Mencoba untuk menyelamatkan KLTZ. Mampukah dia dengan ada heavy spin menjepit berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya KLTZ tidak mau terlalu terburu-buru dengan heavy spinnya. Dia mau jalan kaki. Dia ditemani oleh Ogwen dan dia tidak terlalu panik dengan adanya darah yang udah cukup sakarat dalam maut. Alright.
Dan bahkan Turtle ini tanpa adanya gangguan atau bahkan setup duluan ya dari Falcons FB Brand dalam keadaan yang cukup tertinggal, mereka lebih bermain hati-hati lagi penalty zone. Penalty zone for nothing karena terlalu banyak yang bisa menggunakan Black Shoes, Battle Mirror Image, tapi dengan adanya Turtle 2 yang didapatkan Selangor Red Giants ini membuat dari Innocent punya power lebih Ya. dibandingkan Super Marco. Ini jarang-jarang ya kita ngelihat Fanny itu bisa dapetin Turtle kan. Iya. Biasanya awal-awal dilepasin aja, plus juga ngebiarin ya udah didapetin aja sama Akai yang dimana power of kontes objektifnya kuat banget dengan heavy spin. Tapi dalam keadaan yang tertinggal semua jadi terlihat serba salah dan serba nanggung jadinya ya, mau maju tapi ya atributnya kalah, mau mundur juga ya mereka akan terbawa oleh gameplay yang dibawakan sama Selangor Giants juga. Dan Yums Ini udah dia. cukup berani dengan langsung mencoba men-trigger mental lagi nih. Ini udah bukan sekedar adu mekanik dan strategi tapi mentalitas juga. Mentalitas sih, kita ngomongin mental yang sangat kuat dari Selangor Red Giants. Yes. Ini mental yang sangat kuat yang mereka lawan bukan kaleng-kaleng. Flatisi udah memberikan informasi. This is the final boss. Kalau Selangor Red Giants kali ini berhasil mendapatkan kemenangan atas Falcons FB Brand di MSC. Oh, bawah. Kita tidak bisa pungkiri kali ini solo pick off di arah bottom lane menjadi sebuah jawaban atas Flatisi. Solo pick off from Sekis. Dan dia respect dengan War X. Ya, dan Flaptizi-nya pun tumbang untuk keempat kalinya. Dan bahkan keuntungan lagi-lagi bisa diambil oleh Sekis dengan hancurnya inner turret di arah bottom lane. Outer middle yang akan dipertahankan sekuat tenaga oleh Falcons FB Brand agar tidak nantinya semakin semena-mena lagi. Pergerakan yang bisa dilakukan oleh Selangor Red Giants. Dan sekarang Falcons FB Brand dalam keadaan yang amat sangat terpuruk. Waduh, ini udah makin jauh sih perbedaannya. Apalagi mungkin kalau melihat dari power split push yang bisa nantinya dimanfaatkan oleh Super Marco, ini akan dibungkam dengan adanya rotasi cepat, movement yang lebih tinggi nantinya oleh Sekis. Oke, respect di depan sana dengan damage yang diberikan oleh para pasukan Falcons FB Brand. Mereka mulai berkumpul, mereka udah mulai tahu kalau misalnya Flaptizi ini aja yang disuruh clear. Supaya Flap aja yang bisa dimakan. Kalau misalnya yang lain kayak Super Marco, dia masih butuh farming. Dan apalagi kalau KTZ, mereka udah power of objektif yang akan hilang. Itu gak wise banget. Ini Super Marco harus sabar dulu ya, biar jadi supermarket nantinya. Bener-bener, dia harus ngumpulin semuanya sih. Harus belanja dulu ya, harus nabung dulu. Tapi untuk di era top lane ini Innocent juga tidak bisa dihentikan sih. Kelihatan dari Selangor Giants mereka suka banget dengan membawakan dua metode split push ya. Dari Gold dan juga junglernya terutama yang akhirnya ngebuat dari Falcons FB Brand dalam keadaan yang tertinggal sekarang. Semuanya jadi serba sulit. Mereka mau coba untuk mirror yang mana? Sekisnya kah? Mau nangkap Innocent-nya kah? Apalagi dengan 0 kill yang bisa mereka dapatkan bahkan. Gwen gak bisa nangkep Karasekis. Susah. Mungkin tadi adalah keputusan yang cukup berat yang dipilih Ogwen. Apa tank yang akan coba diamankan. Tapi lihat dengan penalty zone. Berhasil menuju ke belakang. Dari para pasukan dari tim Falcons FB Brand. Mereka mencoba untuk men-tail cover. Tapi nampaknya gagal. Kaltizi dan kawan-kawan memilih untuk mundur. Memilih untuk melakukan sedikit clear minion di area mid lane. Yep. Mereka tidak mau. Dengan adanya kegagalan dia dalam Lord dan juga kehilangan point kill. Wah, Bahaya. rugi benar. Iya, dan Flaptizi tadi ada sedikit miss ya. Dia coba untuk flicker dan final slash tadi di area Lord. Tapi memang masih belum bisa dapetin siapapun. Tapi Sekis akan masuk ke belakang. Oke, Sekis akan coba dimakan. Dengan final slash yang gagal didapatkan. Tapi dari Flaptizi, mereka Wow. memilih untuk mundur ke belakang. Oh my god, Ogwen telah mengeluarkan Naminan Blast yang kali ini dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Tebakan Phil, hilang menjadi korban. 2 poin kill akan bisa didapatkan kalau mereka tidak meredam. Dan itu dia, 2 poin kill yang sudah pasti didapatkan oleh Selangor Giants. Dihentikan pergerakan berserang KCC dari top lane. Wow. Best rate mereka akan menjadi sebuah jawaban karena tidak ada pasif kembali. Ogwen mencoba untuk meredam permainan dari tim Selangor Giants. Mundur ke belakang, bahkan damage terlalu besar. Ini bencana, mereka bisa melakukan one strike push kalau mereka mau. Tapi nampaknya dari Selangor Giants mereka harus respect. Mereka tidak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan one straight push. Karena ini masih ada inner turret tadi di tengah ya. Jadi laju wave-nya juga agak sedikit tertahan sedikit. Dan Selangor Giants mereka nggak mau melakukan kesalahan. Mereka lebih memilih untuk bermain lebih safe lagi. Mundur dan regroup kembali. Dan terlihat dari in-game equipment ini, wow, bedanya di angka 4.000. Dan bahkan kalau ngelihat ada terselip satu buah anti kiras yang disecure oleh Sekis. Yang nantinya dia akan lebih berani dan dia akan lebih survive untuk masuk ke lini paling belakang. Anti kiras terselip di situ. Menit 11 tanpa ada point kill untuk Falcons FB Brand. Wow. Timnas Bumi, juara dunia bertahan di atas Selangor Red Giants. Wow, kita benar-benar tertampar dengan sangat keras.
Mungkin ini pertama kalinya mereka masuki ke dalam babak grand final, tapi lihat betapa kuatnya mereka di babak grand final dan menampar seluruh tim bahkan yang membilang kalau Region mereka itu mudah. Yes, dan itu dia poke damage juga yang udah bisa disumbangkan oleh Stormy. Sudah mulai terasa bahkan ke tubuh dari KLTZ. Satu Region yang sudah sangat berkembang pesat tentu saja. Jawara dari MPL Malaysia kali ini menunjukkan tajinya, menunjukkan giginya di depan Falcons AP Brand yang bahkan digadang-gadang menjadi jawara. Jawara. Untuk siapapun kayaknya yang lagi menang, coba telepon AP Brand buat jadi lawan. Yes. Dan lihat, ini benar-benar menjadi bukti yang valid dan nyata. Kalau misalnya kebangkitan itu ada, mereka sedang berada di titik prime yang mereka miliki. Yeah. Dan kalau mereka kali ini bisa manfaatkan dengan baik, bermain dengan sabar, sesuai eksekusi planning mereka, mungkin saja ini bisa menjadi jawaban untuk mereka mendapatkan gelar pertama MSC untuk Region Malaysia. Iya, gelar internasional ya, lo oke? Tapi untuk purple buff-nya masih bisa di-secured oleh KLTZ. Sembari menunggu Lord yang akan muncul, ini Selangor Red Giants, mereka akan menzoning dan tidak akan memberikan ampun untuk bisa masuk bahkan. Oh, lihat KLTZ terperangkap di depan sana, untung saja masih bisa ditahan, tapi Ogun tidak kuat. Penalti shot yang on point harus mundur ke belakang. Para pasukan dari Falcons AP Brand mereka terperangkap dengan adanya Innocent and Fred. Blasting Red di arah backline, mencoba untuk menghantam balik para pasukan dari Selangor Red Giants. Nampaknya KLTZ tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Meskipun begitu mereka mencoba menukar dengan 1-1. Free hit dari belakang Innocent. Dia nggak boleh kali ini berada di dalam kondisi di depan. Mulai terperangkap di depan sana. Sekis win of net to start the day untuk Celsoft dari Super Marco. Dan minus 1 map kali ini tidak ada untuk Falcons AP Brand. Tidak ya. Mereka aware banget. Dan KLTZ hadir. Retribution-nya bentar lagi ready. Vio mencoba untuk menghentikan dari Innocent. Untuk ke arah belakang. KLTZ punya power of retribution. Dan bahkan mampukah men-take over ini dia. The power of retribution. KLTZ berhasil mendapatkan Lord. Fokus menuju ke Innocent. Dan tidak ada modify kembali. Dan blasting red block Super Marco. One bounce situation yang gagal. Bahkan dia bisa mendapatkan double kill. Dan shutdown. What the outplay from Ogwan. Tertampar dengan damage sendiri di Guardian's Reflection. Membuat bahkan Innocent harus tumbang dan tershutdown sudah. Retribution on point dari KLTZ yang tepat waktu. Walaupun tertendang dengan adanya satu buah Dragon, itu tidak menjadi masalah. Lord bisa didapatkan, ini menjadi titik balik untuk Falcons AP Brand. Ingat, nafsu membunuhmu. Dan bahkan Kram akan coba dipaksa untuk tumbang penalti zone yang untuk defensif kali ini dipaksa untuk menuju ke arah View. Tapi mereka lupa kalau View masih memiliki Black Juice. Dan itu dia memakan dan menggerogoti Selangor Red Giants ketika satu saja telah mereka dapatkan. Nah ini dia STC replaynya ya nih ya, pelan-pelan KLTZ-nya juga nunggu kan. Terus juga memang Innocent-nya agak sedikit kelihatan posisinya, jadi dia kena poke duluan. Ini ada Wave Dragon kalau nggak salah ke arah KLTZ. Nah KLTZ-nya masuk, retry-nya pas. Sekisnya agak sedikit terburu-buru dan Innocent. Itu Guardian's Reflection. Mantul semuanya dan mantap betul, sudah shutdown yang bisa disecure oleh Ogwen. Dan tertawa ya Yums ya kena damage sendiri katanya. Tapi Innocent ini dia harus ngurangin si birahinya dia. Karena ingat nafsu membunuhmu itu berkali-kali. Ingat ketika dia pakai Moskov, lihat. Ya. Ya itu juga mereka harus respect loh. Maju sendiri, Iya. bahaya, hati-hati. Tapi ini kesempatan buat Falcons AP Brand sih. Mereka akhirnya menemukan bagaimana caranya setidaknya bisa nafas dengan fight-fight yang bisa mereka menangkan pula. Dan bahkan ternyata dari Selangor Red Giants mereka kepleset atas apa yang mereka lakukan sendiri. Ya, ini masalahnya bukan nafasnya doang yang diberikan. Tapi Falcons AP Brand kali ini udah mulai mencari celah sedikit demi sedikit. Dan mereka sadar kalau misalnya semakin lama Falcons AP Brand dikasih kesempatan, ini bisa bahaya untuk Selangor Red Giants. Ya dan Kram ini nggak akan bisa semena-mena kayak di early game tadi ya. Oke lah dia kuat, tapi sekarang Super Marco-nya. Lihat gak? Wow. Insting yang sangat tepat di depan sana. Super Marco dengan Phantom Mirror Image mencoba untuk menutup karena Kram. Flick for defensive berbeda dengan sebelumnya. Tapi Super Marco kali ini bertahan di depan sana dengan ada Wind of Nature. Meanwhile, para pasukan dari Falcons AP Brand mereka menutup dua tim fight yang berbeda. Dan ada View sebagai barikadenya. Dan Ogwan again and again memberikan Guardian Reflection yang sangat on point. Yap, dan itu bagus banget sih dari tadi ya. Apalagi semakin levelnya bertambah kan semakin lebar dari Guardians Reflection-nya tersebut. Dan sekarang Sekis bakal coba untuk ya bermain secara lebih hati-hati lagi sih harusnya. Udah mulai terkejar juga dari segi itemization tentu saja. Apalagi dari Super Marco yang tadi membuat dari Kram
Ini udah bukan kram lagi nih. Sakit banget itu. Udah encok. Iya sakit banget itu pasti. udah nggak bisa lebih lama lagi bertahan lebih depan karena dari Selangor Giants mereka ngandelin kramnya doang sih buat menjadi frontliner dan juga initiator. Oke lah Yoms dia bisa initiate tapi dia single target dan dia juga nggak bisa selama itu berada di lini paling depan. Innocent udah mulai menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Aku tahu Innocent kuat tapi Innocent nggak bisa jalan dan nggak bisa lari. Ingat dia pakai Purify. Mau tidak mau kalau View udah all in ke arah dirinya mungkin itu yang bahaya. Jadi kalau aku sarankan Rose Gold Meteor ataupun Husklaw kali ini bisa menjadi jawaban. Supaya deal damage-nya masih bisa bikin dia bertahan gitu. Setidaknya ada shield tambahan nanti ya. Oke. Oh no way, mereka memaksa menuju ke arah depan. Mereka memaksa dengan retribution dikeluarkan Sekis. Apakah mereka menuju ke arah Lord dengan informasi yang mereka miliki? Harusnya. Dan ternyata udah mulai memberikan informasi ada pemain yang udah siap di arah belakang sana. Maka Super Marco ditutup oleh Flaptazy. Dengan adanya Wind of Nature, harusnya Super Marco masih bisa bertahan. Ya dan Sekis ini gerakannya dari belakang loh. Lihat Sekis mencoba untuk bermain dengan flank karena yang dicari adalah Super Marco. Ketika tidak ada Super Marco dari Falcon Semi-Print, mereka nggak punya ujung tombak. Oh delay aja. Lihat delay dengan adanya View berhasil memancing 3 ultimate. Dominant Flash berhasil menutup para pemain dari tim Falcon Semi-Print. Tapi View walaupun harus tumbang, Super Marco free hit dari belakang. Fokus ke arah Stromy. Kali ini mundur dengan adanya kondisi. Godlike didapatkan oleh seorang Sekis. Ingat, 3 hilang. Terus ke arah keempat, dapatkan. Ini dia yang ditunggu oleh Selangor Giants. Kemenangan di game kedua. Ini Batara. Raksasa merah dari Malaysia. Bangkit dan berhasil membungkam Falcon Semi-Print untuk game kali ini. Dan 2-2 kali ini di game yang keempat Selangor Giants berhasil